Al-haditsur rabi'u, bermula hadis yang keempat. Ya. Aku kapan rapihnya ngaji ini? Baru 4. An Abi Abdurrahmani, dari Tuan Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu alam kunyah. Ya, sunnah ya. Seorang mempunyai alam kunyah hukumnya sunnah walau nggak punya anak. Jadi dari anak kita nih, kita mau disebutnya siapa? Misalnya anak kita Jaid Bakar Abdullah. Nah, kita Abu Abdillah. Itu alam kunyah namanya. Nama kunyah bukan nama asli. Kan nama lakop kita punya. Ya. Yusuf Bewok itu kan lakop kita tuh. Kalau nama poyokan ya, Abang bilang itu kan antara jelek dan baik. Ya. Bang, rumahnya Iwan Peang mana? Itu kan lakop tuh. Nah, yang kita nggak punya tuh kunyah. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, walau nggak punya keturunan, dia disebutnya Ummu Abdillah. Ya. Imam Nawawi radhiyallahu anhu nggak punya keturunan tapi bikin kunyah Abu Zakaria. Ya. Walau nggak punya keturunan pakai nama kunyah. Ini anak kita siapa yang mau dikunyahin, makanya ngasih nama Islam. Gerat, gimana nulis Melayunya? Nulis Melayunya kan yang susah. Ya udah, mau ditulis pakai apa dia? Hah? Gerat nih dal apa dot? Ribut. Ganti dah masak nasi kuning. Abi Abdurrahman tuh nama kunyah ya. Abdullah ibni Mas'udin nama aslinya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Islam di kota Mekah. Ya, beliau itu orang ke-6 yang masuk Islam. Jadi dia mah generasi as-sabiqun al-awwalun, orang-orang awal nih. Ya. Tuh sebab Islamnya Abdullah ibn Mas'ud nih, dia ada sebabnya tuh masuk Islam. Ya. Di sini nih di sarahnya disebut wasababu islamihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marrabih wa huwa yar'a gonaman li Uqbah ibn Abi Mu'aid. Ya langsung kita Indonesiain dah ya. Sebab Islamnya Abdullah ibn Mas'ud, satu hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelewatin Abdullah bin, dia lagi ngangon kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini penjahat. Ya, dia yang taruhin isi perut onta saat Nabi sujud. Nah dulu tuh tukang ngangon kambingnya tuh Abdullah bin Mas'ud tuh. Ya, Nabi lagi sembayang. Abu Jahal bilang, "Woi, siapa yang mau ngelemparin isi perut onta nih? Taruhin sujud." Nabi lagi sujud, taruhin sampai Nabi nggak bisa bangun sujud, penuh dengan kotoran onta. Ya, sampai Nabi doa, "Alaika Quraisy ya Rabb." Serahin dah bagaimana tuh kafir Quraisy, urusin dewek dah. Gitu bahasanya. Ya Allah terserah engkau dah. Lalu Nabi udah panas ya. Sampai akhirnya Nabi bangun tuh setelah Sayyidah Fatimah datang diberesin. Nah itu orang yang naruhin tuh Uqbah bin Abi Mu'aid tuh. Tuh bosnya Abdullah bin Mas'ud. Juragannya. Nabi ngelewatin dia lagi ngangon. Nabi nanya, Gulam, bocah, ada susu nggak nih buat kita minum nih, susu perasan kambing ya? Ada, kata Abdullah bin Mas'ud, ada, tapi kan anda mau pegawai. Kalau kita kan kagak ya, kita pegawai kita nawarin. Lah emangnya? Lah kita namu rumah orang nih yang bukain toples kita. Ayo makan. Nah kita berbeda. Ini Abdullah bin Mas'ud bulan Islam. Bulan Islam kerja udah amanah. Kita kagak ya. Ada orang lewat, orang kita juga diajak makan. Sini, madang sini kata kita. Punya orang. Punya orang tuh ya. Nawarin punya sendiri nggak pernah. Punya sendiri nggak pernah kita nawarin. Cocok ya. Cocok kerjaan kita tuh. Ada ya Rasulullah, ada katanya kalau susu kambing ada, cuman kan anak pegawai nih, anak amanah kerja. Akhirnya kata Nabi, udah begini dah, kambing ada nggak yang belum disetubuhi kambing jantan? Kambing betina belum disetubuhi nggak keluar susu. Ya, lah iya, bisa dicontohin. Yang belum disetubuhi nih, belum ditumpuk namanya. Ada ya Rasulullah, ambil dah bawa kemari.
Peres kambing kan diputing susunya tuh. Ya. Suka meres susu kambing. Doain aja sama Nabi diusap. Diusap lah gede, susunya banyak. Lah belum diapa-apain, udah keluar susu. Datang dah Nabi masukin bejana yang dibawa Sayyidina Abu Bakar diminum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini orang siapa? Kambing belum dia ya lah pakai direkam sih. Belum di itu namanya. Ya. Akhirnya minum sama Nabi. Tuh kambing betina keluar air susu, minum Nabi bareng Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Udah kelar minum Nabi bilang, udah susut lagi tuh Ikhlis tuh susut, lah nyusut lagi tuh air susu, kagak keluar lagi. Wah, Abdullah bin Mas'ud, wah ini sih orang nggak sembarang nih yang bisa begini nih. Nah, gue ngangon seumur umur, yang ada aja susah, yang udah diewe gitu, yang udah dipakai sama kambing jantan aja susah. Ini belum diapa-apain pakai keluar susu. Wah, top nih manusia top. Nah, fala maro azalika aslama. Saat Abdullah bin Mas'ud lihat kejadian itu Islam. Itu mukjizatnya Nabi tuh. Ya, yang kita pakai teh. Baca Quran sampai hatam juga kita dinginin susu sapi. Keluar apa kita mah lain ya, lain mulut. Nah, bentuk fisiknya Abdullah bin Mas'ud kulitnya sawo mateng. Kayak kita dah sawo mateng ya. Orang yang kulitnya sawo mateng tuh kalau perempuan kemungkinan kecil anaknya cacat. Iya, sangat kecil kemungkinannya. Ya, begitu katanya mah. Cari aja di halodokter.com. Yang kedua kurus. Udah kurus pendek lagi. Iya, Abdullah bin Mas'ud tuh. Kita berapa? Kita lebih semeter kan ya? Standar manusia kan? Ada yang 130 ya. 40 dah. Ini mah 10. 10 ya 60 cm dah, 60 cm. 100 cm dah. Pendek banget Abdullah bin Mas'ud. Udah pendek, kuru betisnya kecil tuh Abdullah bin Mas'ud tuh. Bisa kayak. Satu hari nih Abdullah bin Mas'ud lagi metik kayu arok mau bikin siwak buat Rasulullah. Betisnya keangkat. Sarungnya kebuka, betisnya keangkat. Orang pada tawa, ya kuru gitu. Kata Rasulullah begini, apa nih yang lu pada tawain? Itu ya Rasulullah, betisnya cit banget. Ya, kata Rasulullah begini, walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan asqal min Uhud. Demi zat yang, ya demi Allah dah. Demi zat yang diriku pada kekuasaan. Kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Kata Nabi. Nah ya, jangan lihat luar ya, dalamnya beda ya. Maka satu hari Abdullah bin Mas'ud tuh kalau pakai kain nutupin mata kaki. Kalau ketemu Wahabi zaman sekarang udah kata bid'ah aja. ahli bid'ah itu Abdullah bin Mas'ud berarti orangnya. Iya, dia kalau pakai sarung di bawah mata kaki. Tapi kalau orang diomelin, sarung taikin doh, jangan sampai mata kaki. Sebab kenapa dalam hadis nggak boleh? Sebab yang pakai seperti itu lebih menarik kepada sombong. Orang-orang besar dulu ya. Nah iya, orang hajatan aja yang gaunnya sampai ke gang. Ya ini kan duitnya banyak. Ya yang agak punya mah ya kebaya aja, kebaya warisan. Lagi itu aja lagi teman. Tapi Abdullah bin Mas'ud kalau lihat orang pakai sarung di bawah mata kaki udah marah. Taikin kain lu. Jangan segitu. Nih satu orang nih satu hari ada laki-laki diomelin, kainnya suruh taikin. Dia kata gini, lu aja kain lu nyengser katanya. Abdullah bin Mas'ud begini, ya kaki gue mah kecil, betis gue kurus, khawatir kalau gue lagi ngimamin sembahyang ntar orang pada nggak husu, pada bacain, kecil banget sih nggak madang apa gitu ntar. Lah orang bacain ya, takut orang bacain, orang yang pakai baju koko kaos bacaannya aja kebaca. Jangan begitu, merek kain di bawah kita ngitung harganya, cepet nih. Nah iya, makanya pakai sarung kain dibalik. Kata Abdullah bin Mas'ud tuh alasannya kenapa tuh kain di atas, sebab betisnya kecil. Khawatir pada saat imamin orang nggak khusyuk. Udah rapi,
kejadian itu Abdullah bin Mas'ud kasih alasan kedengeran yang Sayyidina Umar. Laki-laki bantah omongan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kan min fuqaha'is sahabah. Kalangan ahli fikih sahabat tuh Abdullah bin Mas'ud orangnya. Dengeran nama Sayyidina Umar, digampar. Buat aja jatuh baru. Ini nih yang bantah omongan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita kagak ngomong gua gampar kan sampai besok kita enggak gampar. Nah, Sayyidina Umar mah jatuh dulu. Udah kelar digampar baru domelin. Loh, yang bantah omongan Abdullah bin Mas'ud gitu. Tuh kisah itu tuh menunjukkan perlunya takzim sama ulama.